Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga para penggemar tim voli Jawa Barat, tim voli putra dan putri Jawa Timur, serta tim voli putri Kalimantan Barat. Selamat untuk 4 tim voli tersebut yang akhirnya mendapatkan tempat di final Kapolri Cup tahun 2024. Lolosnya Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat membuat prediksi banyak penggemar voli Indonesia tentang tim yang akan lolos ke final Kapolri Cup tahun 2024 akhirnya menjadi kenyataan. Banyak penggemar voli Indonesia yang menganggap bahwa final pada Kapolri Cup tahun 2024 ini merupakan final ideal dan merupakan perang bintang. Karena apa? Tim-tim tersebut diperkuat oleh para pemain terbaik di Indonesia. Para pemain tersebut memiliki kemampuan yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Kita akan membahas dulu tentang sektor putra yang akan mempertemukan tim Jawa Barat melawan tim Jawa Timur. Jadi Jawa Timur melangkah ke final Kapolri Cup tahun 2024 setelah mengalahkan Kalimantan Selatan dengan skor 3-1. Di set pertama, Jawa Timur dikalahkan oleh Kalimantan Selatan dengan skor 21-25, tapi di 3 set selanjutnya, Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu ngamuk dan akhirnya mendapatkan 3 kemenangan beruntun. Di set kedua, Jawa Timur mengalahkan Kalimantan Selatan dengan skor 25-15. Di set ketiga, Rifanur Mulki dan teman-temannya di Jawa Timur itu mengalahkan Kalimantan Selatan dengan skor 26-24. Dan di set keempat, Jawa Timur mengandaskan perlawanan Kalimantan Selatan dengan skor 25-20. Meskipun menang dengan skor yang cukup meyakinkan, nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan di tim Jawa Timur ketika mengalahkan Kalimantan Selatan itu tidak bisa dianggap mudah. Karena apa? Meskipun Jawa Timur diperkuat oleh Nizar Zulfikar, Doni Haryono, Yuda Mardiansyah, Rifanur Mulki dan kawan-kawan, ternyata Kalimantan Selatan itu bisa menunjukkan permainan yang sangat solid, terutama di set pertama. Bahkan set pertama saat itu Kalimantan Selatan itu bisa menang atas Jawa Timur. Saat itu memang permainan yang ditunjukkan oleh Kalimantan Selatan, khususnya oleh Sekti dan juga Fahri, itu memang sangat gacor dan bisa menyulitkan permainan yang ditunjukkan oleh Jawa Timur. Tapi setelah itu Jawa Timur ngamuk dan akhirnya bisa menang di 3 set selanjutnya. Sedangkan Jawa Barat itu mengalahkan tim Kuda Hitam atau tim kejutan DKI Jakarta di semifinal dengan skor yang sama, yaitu 3-1. Di set pertama, Jawa Barat dikalahkan oleh DKI Jakarta dengan skor 20-25. Di set kedua, Jawa Barat berbalik unggul dengan skor 25-19. Di set ketiga, Jawa Barat itu berhasil menghentikan perlawanan DKI Jakarta dengan skor 25-16. Dan di set keempat, Jawa Barat berhasil mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 25-19. Sama seperti yang dialami oleh Jawa Timur, Jawa Barat itu juga mengalami kesulitan yang sangat berat di set pertama karena saat itu DKI Jakarta itu berhasil menunjukkan permainan yang sangat solid dan akhirnya menang di set pertama. Mereka mengungguli Jawa Barat dengan skor 25-20. Nah, Jawa Timur sendiri, kalau kita bicara tentang kekuatan Jawa Timur, memang masuknya Rifanur Mulki itu memberikan kekuatan tambahan untuk Jawa Timur ketika berlaga di semifinal. Rifanur Mulki sendiri bisa memberikan energi tambahan, bisa memberikan kepercayaan diri kepada para pemain Jawa Timur, sehingga Jawa Timur, tim voli Jatim itu bisa untuk step up dan juga akhirnya bisa menang di babak semifinal. Khusus untuk Rifanur Mulki, dirinya tidak sia-sia kembali dari Jepang ke Indonesia untuk membela Jawa Timur di Kapolri Cup, karena akhirnya dirinya bisa membantu tim voli Jawa Timur melangkah ke final Kapolri Cup tahun 2024 ini. Kalau kita bicara tentang peluang Jawa Timur untuk menjadi juara, tentu saja peluangnya sangat besar. Karena apa? Jawa Timur seperti yang tadi saya bilang, dihuni oleh para pemain yang kualitasnya di atas rata-rata, tetapi memang Jawa Timur harus waspada karena meskipun lolos ke final, Jawa Timur sebenarnya memiliki track record yang tidak terlalu menggembirakan di musim lalu. Di tahun 2023 saat itu mereka lolos ke final, tapi kalah di final dan akhirnya hanya bisa menjadi runner up. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah Jawa Timur sendiri, Jawa Timur pernah menjadi juara Kapolri Cup tepatnya pada tahun 2016, tapi di tahun 2010 yang menjadi juara Kapolri Cup sektor putra itu adalah DKI Jakarta. Nah,
Pertandingan antara Jawa Timur melawan Jawa Barat di final Kapolri Cup tahun 2024 ini merupakan ulangan di babak 8 besar Kapolri Cup yang diselenggarakan di Gor Terpadu di Pontianak, Kalimantan Barat. Saat itu Jawa Barat berhasil mengalahkan Jawa Timur dengan skor 3-0. Saat itu memang Jawa Timur atau kekuatan Jatim itu memang tidak komplit. Karena apa? Jawa Timur tidak diperkuat oleh Rifanur Mulki yang harus menjalani sesi perkenalan dengan Wolfsdorf Nagoya yang akan berlaga di Liga Jepang. Tapi memang kita harus mengakui bahwa Jawa Barat itu memiliki kemampuan yang sangat solid, memiliki kumpulan pemain yang memang bisa dikatakan kemampuannya di atas rata-rata. Selain itu juga Jawa Barat itu merupakan kekuatan utama di voli Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Kita ambil contoh ketika Jawa Barat itu berhasil menjadi juara PON tahun 2021 dan mereka mengulanginya lagi di PON tahun 2024. Kalau kita bicara tentang komposisi pemain, Jawa Barat itu juga memiliki pemain yang memang bisa dikatakan terbaik di sektornya masing-masing. Salah satunya tentu saja Farhan Halim yang merupakan salah satu hitter terbaik di Indonesia. Selain itu, kita juga harus memberikan apresiasi kepada Jawa Barat, khususnya PBVSI Jawa Barat, yang bisa melakukan regenerasi pemain dengan sangat baik, sehingga Jawa Barat itu akhirnya bisa menguasai voli Indonesia, menjadi kekuatan utama di voli Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kita akan membahas tentang sektor putri, di mana pertandingan final itu akan mempertemukan tim Jawa Timur melawan tim Kalimantan Barat. Tim voli Jawa Timur sendiri itu berhasil mendapatkan tiket ke final Kapolri Cup tahun 2024 setelah mengalahkan Kalimantan Selatan dengan skor 3-0. Di sisi lain, Kalimantan Barat yang merupakan juara bertahan melangkah ke final Kapolri Cup tahun 2024 setelah mengalahkan Sulawesi Tengah dengan skor 3-0. Sama seperti tim Jawa Timur yang sektor putra, tim putri Jatim itu juga pada tahun lalu, pada tahun 2023 itu hanya bisa menduduki posisi runner up, tapi Jawa Timur itu pernah menjadi juara pada tahun 2010, sedangkan pada edisi perdana Kapolri Cup pada tahun 2016, saat itu untuk sektor putri yang menjadi juara itu adalah Jawa Barat. Kalau kita bicara tentang bagaimana peluang Jawa Timur atau peluang Kalbar untuk menjadi juara, tentu saja peluangnya masih 50-50, tapi kedua tim itu bisa dikatakan akan menyuguhkan pertandingan yang sangat sengit. Karena apa? Karena Kalimantan Barat dan Jawa Timur itu dihuni oleh para pemain yang memang kemampuannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Di Kalimantan Barat itu mereka memiliki Rika Dwi Latri, kemudian mereka juga diperkuat oleh Yolana Beta dan juga ada Dini Indasari. Selain itu juga Kalimantan Barat itu masih mengandalkan Azahra Dwi. Nah, kalau kita bicara tentang Jawa Timur itu diperkuat oleh kumpulan pemain yang memang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Salah satunya tentu saja adalah Yola Yuliana yang memang saat ini kembali dari Jepang setelah dirinya itu beberapa waktu lalu diumumkan menjadi pemain baru Tokyo Sunbeams. Nah, masuknya Yola Yuliana itu ternyata bisa membantu meningkatkan performa tim voli putri Jawa Timur ketika berlaga di Kapolri Cup tahun 2024. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana kira-kira peluang tim yang akan menjadi juara? Apakah tim voli Jawa Barat, kemudian apakah tim Jawa Timur, ataukah tim Kalimantan Barat? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan final Kapolri Cup berjalan dengan sukses, dengan lancar, dan juga kita berdoa agar timnas voli Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.